Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update informasi perakiran cuaca Indonesia yang berlaku Jumat 20 September 2024. Bersama saya Eva Septiani, inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Soulik terpantau di Laut Vietnam Timur dengan potensi pergerakan ke arah barat-barat daya dengan kecepatan 35 knot dan juga tekanan 992 HPA. Siklon tropis ini berpotensi membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Andaman, kemudian di Teluk Thailand, dan di Laut Cina Selatan Timur Vietnam. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklonik tropis dan di sepanjang konvergensi tersebut. Ya, selain itu Sobat BMKG, konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian hingga perairan Barat Aceh, dari Selat Malaka hingga pesisir barat Thailand bagian selatan, dan dari Selat Kalimata hingga Laut Natuna. Di Sabah, kemudian dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Selain itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya juga terpantau berada di Laut Andaman, kemudian Laut Cina Selatan, dan Laut Natuna Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang konvergensi tersebut. Kemudian Sobat BMKG, prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatan berkisar antara 18 hingga 38 km per jam. Dan untuk suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 35 hingga 99%. Sobat BMKG, waspadai potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar di wilayah sebagian besar Sumatera bagian selatan, kemudian sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat, sebagian besar wilayah Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi bagian selatan, utara, dan juga tenggara, sebagian Papua bagian selatan, utara, dan juga timur. Karena itu kami menghimbau kepada sobat yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk berhati-hati saat membakar sampah ataupun lahan dan tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di Selat Malaka bagian utara dan juga Laut Natuna. Waspadai juga potensi terjadinya banjir rob tanggal 19 sampai dengan 20 September 2024 di pesisir Sumatera Utara, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, dan juga pesisir Kalimantan Timur. Untuk peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Andaman, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Natuna, Laut Sulu, dan juga perairan utara Kalimantan dan perairan utara Filipina yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Dan selanjutnya, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Informasi yang pertama, kita menuju ke Sumatera. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Kota Padang, Pekanbaru, dan juga Tanjung Pinang. Hujan dengan intensitas sedang terdapat di Kota Medan dan perlu diwaspadai untuk Kota Banda Aceh. Terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Masih di Pulau Sumatera, untuk Kota Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung diperkirakan berawan tebal, sedangkan Palembang dan Pangkal Pinang diperkirakan berawan. Dari Sumatera kita bergeser ke Pulau Jawa. Untuk Kota Yogyakarta, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur. Untuk Kota Serang, Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Kita lanjutkan menuju Kota Denpasar dan juga Kupang, secara umum diperkirakan berawan tebal, dan Mataram diperkirakan berawan. Kita beranjak menuju Kalimantan. Untuk Kota Palangkaraya dan Banjarmasin diperkirakan berawan, Kota Pontianak dan Samarinda secara umum diperkirakan berawan tebal dan perlu diwaspadai. Untuk Kota Tanjung Selor diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Dari Kalimantan kita bergeser menuju ke Pulau Sulawesi. Kota Makassar diperkirakan cuaca cerah berawan,
Kemudian untuk Manado, Gorontalo, dan juga Kendari diperkirakan berawan tebal, sedangkan potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terdapat di Kota Palu dan juga Mamuju. Dan yang terakhir kita menuju ke wilayah timur, Kota Ambon diperkirakan cuaca berawan, Jayapura diperkirakan udara kabur, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Kota Sorong, Nabire, Manokwari, Jayawijaya, dan juga Merauke. Perlu diwaspadai untuk Kota Ternate terdapat cuaca petir. Sahabat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store ataupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.